Soal yang nomor 4. Nama Yupak yang benar untuk senyawa hidrokarbon di bawah ini adalah titik titik titik. Nah, ini memang sengaja soalnya tidak dikasih gambaran senyawa, Nak. Jadi kita diminta untuk membayang-bayangkan. Jadi ada sebenarnya aturan bakunya, bahwa aturan baku untuk penamaan, dia kalau penamaannya tepat adalah yang pertama, kalau dia punya cabang metil, maka nanti cabang metil itu tidak mungkin ada di posisi atom C pertama. Nggak boleh ada di C pertama. Jadi nggak mungkin ada namanya satu metil butana. Kan? Karena kalau dia satu metil butana, otomatis dia adalah perpanjangan rantai dari butana kan? Kan seperti ini kalau dia satu metil butana. Itu 2, 3, 4. Butananya itu di sini misalkan satu metil, maka otomatis dia rantainya semuanya adalah jadi rantai induk, dia pasti namanya adalah N pentana. Nah, begitu juga aturan yang kedua, bahwa cabang etil itu tidak mungkin ada di posisi atom C kedua, sama kayak ini tadi. Kenapa? Nanti dia otomatis jadi perpanjangan rantai, jadi dia rantai induknya kepilihnya. Maka pilihan jawaban yang A ini pasti salah karena dia ada etil di posisi atom C yang kedua, itu pasti salah. Yang pilihan yang B juga sama, etil di posisi atom C yang kedua juga salah. Yang C juga salah, etil posisi yang kedua. Yang ke E juga salah, etil di posisi atom C yang kedua. Maka penamaan yang tepat adalah yang dodol. Oke, bisa ya. Selanjutnya, untuk yang penamaan alkena. Contoh soalnya nama senyawa yang tepat untuk gambar di bawah berikut adalah titik titik titik. Nah, ini kan senyawanya sudah alkena, maka aturannya agak sedikit berubah, yaitu rantai induknya harus terpanjang, tetapi yang terpanjang melewati C rangkap 2C dia. Jadinya adalah ini rantai induknya. Kemudian penomorannya harus terdekat dengan rangkap 2-nya ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Berarti dia namanya heptena, heptena, heptena. Ini salah, 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 ya kan? Kemudian cabang dia nomor 2 sama nomor 5. Maka 2,5 dimetil 2 heptena. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Lanjut, soal nomor 6. Nama senyawa hidrokarbon di bawah ini dengan rumus berikut adalah titik, titik, titik. Nah, untuk senyawaan ini berarti tetap rantai terpanjang harus melewati rangkap 3. Berarti ininya ke bawah ya, karena kalau kita ke kanan, C-nya cuma ada 1. Kalau kita ke bawah, C-nya ada 2. Berarti lebih panjang rantai atom C-nya. Ya kan? Berarti kemudian penomorannya nomor terdekat dengan rantai rangkap 3. Maka nomornya bisa kan dari kanan atas atau dari kiri bawah. Tapi yang terdekat adalah yang dari kanan atas. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nama dia adalah heksuna. Pentu salah, pente salah, hekse salah, pente salah. Maka namanya dia yang tepat adalah 4, cabang dia metil ya kan? Ininya 2 heksuna. Jadi jawabannya adalah yang ayam. Soal selanjutnya, ini tentang isomer. Nah, jadi kalau di UTBK itu yang keluar adalah isomer geometri yang cis trans dalam ruangnya ya. Cis dia berhadapan, trans itu berseberangan. Oke, nanti cek lagi materi pembelajaran dari Ibu. Nah, sama kayak pilihan yang tadi ya, pernyataan 1, 2, 3, 4. Kita pilih yang punya isomer geometri itu ada 2 syarat kan. Dia adalah dipunyai oleh senyawa alkena. Maka kalau dia alkena harus rangkap 2C ya kan. Jadi pilihan nomor 1 salah, nomor 3 juga salah. Yang memenuhi adalah pilihan nomor 2 sama nomor 4. Syarat pertama sudah terpenuhi itu nomor 2 sama nomor 4. Syarat yang kedua bahwa C rangkap 2C itu harus punya gugus yang berlainan. Misalkan di sini X, di sini harus Z. Atau misalkan di sini ada H, di sini harus CH3. Tidak boleh dia bersamaan.
Maka senyawa yang nomor 2 ini kan gugus sebelah kirinya ini sama tuh. Berarti dia tidak bisa jadi isomer geometri cis dan trans. Sebelah kanan juga sama, sama-sama Cl2. Maka yang mungkin adalah yang nomor 4 aja. Jadi pilihan jawabannya adalah yang dodol. Oke, lanjut nomor 8. Perhatikan senyawa-senyawa berikut. Ada 5 senyawa. Tuh ya. Nah, ini tetap aja ya, kita jangan takut nggak bisa jawab. Positif kita bisa jawab. Di antara senyawa di atas yang memiliki isomer geometri cis trans, tadi kata Ibu syaratnya, dia itu kan harus C rangkap 2C, maka senyawa pertama tidak terpenuhi kan? Kemudian senyawa yang kedua terpenuhi, tapi ini ada O-nya rangkap 2-nya. Di sini juga pasti nggak bisa karena dia aromatis terdelokalisasi atom-atomnya. Kemudian, nah yang kemungkinan adalah 3, 4, dan 5. Cari yang gampang dulu, nak. Ini kemungkinan yang bisa yang nomor 3 kan. Di sini rangkap 2C-nya, C rangkap 2C-nya. Terus kemudian tadi syarat yang kedua, ya gugusnya itu harus berlainan gugus gantinya. Berarti kalau yang nomor senyawa 3, satunya H, satunya yang ini kan COH. Yang sebelah kanan satunya H, satunya COH. Maka senyawa 3 bisa menjadi isomer geometri cis trans. Kemudian senyawa yang keempat ini juga sama alasannya kan, dia sama-sama aromatis, berarti dia tidak bisa. Yang kelima, ini kita bisa pecah jadi seperti ini penggambaran senyawanya. C rangkap 2C. Di sini CH3 ya. Di sini dia ada H. Kalau dia nggak ditulis ini H-nya 1 karena kan rantai karbon ada 4 tangan. Di sini C rangkap 2 C CH3. Berarti ini gugusnya berlainan ya sebelah kiri, maka dia bisa. Yang di sini kan ada hanya pasti hanya 1, di sini sisanya gugusnya C rangkap 2C CH3. Berarti yang bisa adalah senyawa ketiga dan senyawa kelima. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Soal nomor 9. Di antara senyawa-senyawa di atas, senyawa yang memiliki isomer geometri cis trans adalah titik. Nah, ini kita pakai ini aja. Kita pakai metode kita silang-silang ya nggak mungkin. Yang A dicek. Rangkap 2, rangkap 2, rangkap 2, rangkap 2, rangkap 2. Berarti syarat pertama betul semua. Syarat yang kedua, C rangkap 2C ini harus punya gugus yang berlainan. Kalau yang A di sini gugusnya sama-sama H2, maka yang A tidak mungkin bisa. Kemudian yang B, C rangkap 2C sudah, tapi gugus sebelah kirinya CH3 sama CH3 juga nggak mungkin bisa. Terus kemudian yang C alasannya sama kayak yang A ya, berarti tidak mungkin bisa. Kemudian yang E sama ya alasannya kayak yang B, makanya juga nggak mungkin bisa. Karena di sini sebelah kiri rangkap C, gugusnya bersamaan sama-sama metil, maka tidak bisa kita berikan prioritas terbesarnya. Yang mungkin adalah yang dodol. Jadi jawabannya nomor 9 adalah yang dodol. Nah, selanjutnya ada tentang soal reaksi-reaksi kimia. Di sini di UTBK ada 4 soal reaksi-reaksi kimia. Nah, soal yang pertama, reaksi kimia kan secara umum adisi, substitusi, oksidasi, dan eliminasi. Kalau di sini adisi yaitu pemutusan ikatan rangkap 2 jadi tunggal dari alkena jadi alkana atau dari alkuna jadi alkena jadi alkana. Kalau substitusi hanya penggantian atom H-nya pada gugus alkana. Di sini H bisa diganti dengan senyawaan Cl. Jadi tetap dari tunggal tetap jadi tunggal, hanya penggantian atom H. Kemudian yang kalau eliminasi, kebalikan dari adisi. Dari C tunggal C, dia akan menjadi C rangkap 2C. Kalau oksidasi, pasti direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan kalau pembakaran sempurna CO2 plus H2O. Maka yang memenuhi ini, kita lihat ini mula-mula rantainya rangkap 2. Jadi dia rantainya tunggal. Maka reaksi yang mungkin adalah reaksi adisi. Soal selanjutnya. Untuk menentukan adanya ikatan rangkap
digunakan pereaksi bromin. Reaksi yang terjadi pada penentuan ini adalah reaksi, ini kata kunci dia, ada ikatan rangkapnya kan?